Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Reski Pranata, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Kementerian ATR BPN. Kali ini saya akan menyampaikan learning journal saya dalam materi agenda 3, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Manajemen ASN yaitu pengelola ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi partai politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun jenis dan kedudukan ASN. ASN terdiri dari yaitu PNS atau pegawai negeri sipil, P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Adapun kedudukan ASN yaitu sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Fungsi dan tugas ASN. Terdapat 3 fungsi dari ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Tugas pelaksana kebijakan publik yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas dari pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan tugas dari perekat dan pemersatu bangsa yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban ASN sebagai berikut, yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Selanjutnya, menjaga persatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat membukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hak-hak ASN yaitu PNS. Yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kemudian cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K, gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Adapun perbedaan dari PNS dan P3K dari haknya yaitu terdapat pada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kode etik ASN. Tujuan kode etik ASN yaitu menjaga martabat dan kehormatan ASN. Adapun 3 fungsi kode etik ASN yaitu sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kedua, sebagai standar penilai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas
pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Di dalam manajemen ASN terdapat sistem merit. Sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dengan adanya sistem merit, maka organisasi mendukung adanya prinsip akuntabilitas yang menjadi tuntutan dalam sektor publik. Berikut mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama, PNS, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan P3K, yaitu penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Adapun perbedaan dari mekanisme PNS dan P3K yaitu pangkat dan jabatan, pengembang pola karir, promosi, mutasi, jaminan pensiun, dan hari tua. Adapun materi ketiga yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat unsur-unsur pelayanan publik yaitu organisasi penyelenggara, penerima layanan, dan kepuasan pelanggan. Jenis barang dan jasa dalam pelayanan publik dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu barang semi-privat, barang privat, barang publik, dan barang semi-publik. Pembagian ini didasarkan dari level rivalitas dan eksudabilitas. Maksudnya yaitu, rivalitas yang rendah maknanya adalah barang atau jasa tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain. Eksludabilitas yang rendah maknanya produsen atau pemilik barang dan jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkannya. Sedangkan barang publik yaitu mempunyai rivalitas yang rendah dan eksludabilitas yang rendah. Berikut paradigma pelayanan publik. Yang pertama, old public administrasi, yaitu pelayanan yang negara dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan segala persoalan. Kemudian new public management, yaitu pelayanan yang berorientasi pada keuntungan atau profit. Dan yang terakhir, new public management, pentingnya keberadaan negara dalam menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Prinsip pelayanan publik terdiri dari 9, yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, berkeadilan, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel dan akuntabel. Materi yang selanjutnya yaitu Whole of Government yang biasa disingkat dengan WOG.
WOG adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pentingnya WOG yaitu terdiri dari beberapa faktor, yaitu faktor eksternal, seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kedua, faktor-faktor internal, dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Ketiga, adanya faktor keberagaman nilai, budaya, dan adat istiadat. Tantangan dalam praktek WOG. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi, yaitu kapasitas SDM di tiap-tiap institusi berbeda. Kedua, nilai budaya dan organisasi, yaitu keberagaman budaya dan nilai dalam organisasi tersebut. Ketiga, kepemimpinan, yaitu pemimpin yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun praktek WOG dalam pelayanan publik, yaitu pelayanan bersifat administratif. Maksudnya, pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya seperti KTP, status kewarganegaraan, status usaha, dan surat kepemilikan. Kemudian, pelayanan jasa. Maksudnya, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti jasa pendidikan dan kesehatan. Kemudian, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, air, dan listrik. Dan yang terakhir, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Terima kasih sudah menonton. Semoga video yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua.